buat teman-teman yang Oke. pengen ke arah Blue Zone terutama Sentosa, EVOS Immortal ya kan, harus sedikit agak susah pak ya buat Susah sampai ke payah. arah bawah. Apalagi Mm-mm. ini juga jadi satu hal yang menarik sih, Blue Zone antara garis pesawat sama Blue Zone-nya ini nggak sinkron. Nggak sinkron. Ya, kenapa kok garis pesawatnya di atas, Blue Zone-nya di bawah? Kenapa nggak dibikin adil aja? Misalkan Kenapa nih, nggak dibikin garis pesawatnya adil? kan lebih condong ke atas, ya udah Blue Zone-nya di atas aja. Itulah namanya permainan sih Mas Arman. Jadi Oh iya, kita nggak bisa tidak nentuin bisa ya? menebak. Iya, tidak Ah, bisa iya, menebak, iya. tidak bisa diatur juga gitu. Hah? Jadi inilah pilihan yang sangat adil di mana teman-teman tim yang punya drop zone di bawah agak sedikit kesulitan, terutama yang turunnya di area Sentosa itu agak sedikit sulit. Jadi blue zone-nya udah kosong aja gitu kan. Nggak ada harapan apapun. Sebenarnya kalau kosong untuk saat ini iya ya kan, tapi EVOS kalau dilihat dari gerak-geriknya udah mulai mepet-mepet Menuju ke arah ya? Cape Town, sama Ah. mungkin bakalan naik zipline untuk geser ke arah Sentosa. First Rider yang dari tadi barusan kita notice ternyata Udah dapet sudah 2. berhasil mendapatkan beberapa poin kill. Harusnya 1 poin kill ya kan, karena tadi satu orangnya tuh berhasil di take down. Oke. Harusnya mereka juga ada di sekitaran area-area map tengah ya, nggak jauh-jauh dari situ lah. Oh iya iya. Tapi kalau kita ngomongin map atas, sebenarnya penumpukannya udah lumayan kerasa juga. Eko Ronin yang masih ada di posisi bawah, mereka ada di posisi ke-14. Kalau pengen ngejar di paling posisi aman kayak 12, ya hari ini jangan sampai bermain dengan tidak maksimal, karena sayang aja gitu. Karena potensi yang bakalan bisa ngejar Iko kalau nggak Jet Capital ya King. Iya. Jadi mereka memang yang harusnya diharapkan untuk membalap poinnya, tapi kalau kita lihat di area graveyard ini kan udah dikuasai oleh Zumarawa ya kan, bersama dengan Eko yang mestinya ini akan terjadi fight. Sepertinya kita udah lihat ke Putra Aduh. akan di take down begitu saja Mas Arman. Oh my god, malah langsung diculik dari seorang putranya karena dia turun lewat jendela dan pada akhirnya ini menjadi akhir untuk Putra 15. Emang kalau bisa Aduh. melakukan satu tembakan, Danis berhasil diculik juga, tapi masih ada satu backup dari Pacel. seorang Pacel yang berhasil Oke. membackup seorang Danis di waktu yang cukup tepat, sehingga dari Eko Ronin masih bisa utuh dengan 4 personilnya. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah salah satu personil dari Zumarawa sudah mulai ketahuan oleh seorang Jun, dibacok-bacok, dan pada akhirnya ada satu orang yang terbegal oleh seorang Jun dan Ini Zumarawa. dibukau beneran. Harus sisa satu orang aja. Harus sisa satu orang aja karena gue lihat tadi formasi atau setup yang dilakukan dari Zumarawa agak sedikit berantakan sih Mas Arman. Seperti kita tahu ada satu player yang di satu ruangan yang memang itu nggak terbackup juga oleh teman-temannya, dan dia diras lebih daripada satu orang. Menurut gue itu kurang worth it juga, apalagi dia sempat berusaha loncat ke arah jendela dan itu menurut gue mematikan. Memberikan perlawanan nggak bisa, turun ke bawah juga susah karena memang setupnya sedikit kurang untuk memberi sebuah backupan, sampai pada akhirnya mereka harus kehilangan beberapa player ya Mas Arman. Nah, ketambahan dari seorang Putra tadi itu, dia tuh gue rasa sedikit agak panik ya. Soalnya salah satu player dari Iko tadi sempat nge-charge ataupun masak granatnya. Nah, kalau masak grenade kan di layar kita kan kayak ada indikator grenade mendekat kan. Nah, di situ mungkin grenade-nya bakal dilempar ke arah dia. Ternyata enggak. Nah, karena dia udah ngantisipasi dengan dia mengeluarkan suara step, di situ posisi dari seorang Putra Ke-detect. ketahuan. Makanya tadi langsung dihajar 3 orang sekaligus kayak yang tadi lu bilang gitu kan. Iya, Tapi iya. ngomongin soal ngejar-mengajar, di Oke. area Clock Tower seperti biasa masih ada 2 tim yang saling bersenggolan. Gua rasa di sini dari MK kayak sudah notice juga posisi dari West Bandit yang selalu ada di sekitaran Clock Tower. Tapi mantap kali yang lebih dominan turun di arah hangar, mereka juga bakalan pengen nambah poin killnya. Mereka kayak pengen ngebuktiin omongan dari Bigen tadi. Karena performa mereka itu di awal bagus, di tengah-tengah udah mulai ngedrop nih. Udah mulai ngedrop, jadi ya gue harap mereka juga akan melakukan sebuah team fight dengan sangat bagus gitu kan. Apalagi lawannya kali ini West Bandit yang sama-sama kuat juga, karena gue lihat West Bandit juga udah mengalami perkembangan pesat juga Mas Arman untuk sejauh ini kan. Dan masing-masing tim gue lihat di sini masih coba untuk defense aja, nggak mau terlalu gegabah untuk maju, karena kalau misalkan ada satu player yang udah mulai terculik, itu menjadi sebuah pengacak-acak formasi juga. Misalkan MK nih, dia udah setup, udah harusnya si A ditugaskan ke arah sana, tapi kalau misalkan satu player udah di take down, agak sedikit amburadul, dan itu menjadi kesempatan emas khususnya untuk West Bandit melakukan sebuah fight. Betul sekali. Jadi West Bandit juga harus lebih aware ya. Tapi kalau kita lihat tadi di notifikasi itu ada pembelian 1 hitlist yang dilakukan oleh Jet Capital, dan ternyata Jet Capital itu menotis satu pergerakan dari tim RRQ Hide. Tapi kita belum tahu juga ya. Biasanya kan orang beli hitlist kalau nggak diras ya udah ditahan aja, saling tahu posisinya aja ya kan. Cukup tahu aja. Nah, di sini Abai kayak langsung dapat notif ya kan, harus satu tim dari RRQ Hide harus mengcover seorang Abai, dan gua nggak tahu
kalau kita lihat dari minimap sebenarnya posisi mereka itu udah berdekatan. RRQ Hide-nya di labirin, dari Jet Capital Hagia mereka standby di area factory. Dan kalau dilihat-lihat nih, Jet Capital kayaknya bakal melakukan satu pergerakan untuk nabrak ke arah labirin yang sudah dihuni oleh tim RRQ. Tapi ingat, kalau mau masuk ke labirin hati-hati karena di area Clock Tower tadi ada 2 tim ya kan, ada West Bandit dan juga Mantap Kali. Nah itu dia akan memancing juga untuk menjadi terparty. Tapi harusnya sih ini sangat beresiko ya, khususnya untuk Jet Capital kalau sampai mereka benar-benar memaksakan tim fight ke arah RRQ Hide. Tapi kita pending dulu karena ada fight terjadi antara Rans Esports yang sudah mulai terculik satu orangnya dari seorang Rules. Tapi masih bisa di revamp lagi karena ada beberapa perpuluhan sudah di tapi ada Kar yang sudah mulai connect ke arah atas. First Rider akan sedikit kesulitan, tapi kali ini Rans tersisa 3 player lagi di mana SBZ udah mulai bersembunyi juga di bebatuan. Tapi kita moving terlebih dahulu karena West Bandit juga sudah mulai mendetek peperangan yang dilakukan oleh Rans Esports, Mas Arman. Oh my god, ini posisi Rans bener-bener udah kayak roti isi sandwich ya kan, dikepung oleh 2 tim yang berbeda. Di belakang ada WLA dan di depan mereka sekarang berhadapan dengan tim dari First Rider Storm. Dan mau gak mau dari Rans harus milih dulu mau natakin yang mana, atas dulu atau bawah dulu. Dan dari seorang Scooper kayak nggak mau melepaskan pandangannya ke arah bawah. Bahkan di sini dari seorang Rama sudah harus kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Bahkan dari seorang Easy Peasy sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi First Rider sepertinya mendengarkan suara peperangan dari arah bawah dan dia harusnya sudah notice pergerakan third party dari arah tim WLA. Tapi yang jadi masalah sekarang, dari WLA-nya mencoba menarik mundur karena mereka sadar juga ada 3 tim yang berbeda. Dan ini jadi satu kesempatan buat Rans Esports menghindari area di sekitaran Bima Sakti. Wah, WLA jadi dapat makanan yang enak karena mereka cuma tinggal ataki teman-teman daripada Rans yang udah mulai kebingungan juga gitu. Karena di atas ada, di bawah juga ada, sedikit susah untuk melakukan pelarian. Tapi kita moving dulu karena MK kali ini sudah mulai terdetek oleh Homer yang diaktifkan. Tapi gue nggak tahu mereka akan melakukan sebuah team fight atau enggak karena gue lihat Eko-nya masih coba untuk menahan diri di itu apa namanya ya, selokan atau apa sih? Di sekitar parit selokan ya kan, deket-deket ya? bendungan. Tapi bendungannya nggak terlalu gede-gede banget ya. Beda sama bendungan yang di Riverside, itu gede banget. Gede banget. Oh berarti ini nggak boleh disebut bendungan dong, parit. Selokan atau parit ya kan, sama aja. Iya. Tapi kalau kita ngomongin posisi dari MK, di belakang mereka kan tadi ada Eko Ronin ya. Gue lihat-lihat tadi rotasi dia itu ke arah selatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mereka bakalan geser ke Rim 6K atau mendekati ke arah tim Mantap Kali. Sementara kalau kita lihat hitlist pun masih nyala ya antara tim dari Jet Capital dan juga RRQ Hide. Tapi mereka ternyata harus kedatangan satu tim dari West Bandit yang sudah standby di arah bawah factory. Bahkan dari seorang Alpha harus menerima damage yang benar-benar sakit dan membuat dirinya harus tertumbangkan untuk sementara waktu. Masih ada Eddie yang bakalan coba melakukan satu backup, tapi sepertinya tidak bisa dilakukan. Satu penyergapan yang bakal coba dilakukan ke arah atas sepertinya sedikit agak memakan waktu. Bahkan tadi kalau kita lihat satu player dari Jet Capital berhasil di threat knockdown, cuman sayangnya masih bisa di revive. Masih bisa di revive, gak bisa jadi point kill untuk tim West Bandit. Nah, tepat sekali. Oke, kenapa nih? Geser lagi nih ya kan. Ini Factory perang, dari hangar perang juga. Ini di sini juga perang. Mars Electric kenapa lagi ada perang juga ya kan? Opi, ada perang, mantap. Ini nih, Opi sama posisi EVOS udah mulai berdekatan dan EVOS langsung membuka beberapa gol dari seorang Jujun dan juga Mans langsung ke pasar beli beras ke depan, bersiap memegang satu grenade dari seorang Mans, di-charge dilemparkan ke arah depan dan 1, 2, 3 berhasil meledak di waktu cukup tepat. Lemparan grenade kedua mengenokdown seorang Ham HD dan sepertinya di sini dari seorang Res bakal maju dari arah kanan, mencoba melakukan satu distract karena depan membuat Tardennya juga harus tumbang. Tapi sayangnya dari seorang Jujun juga harus terkenokdown untuk sementara waktu. Ras yang lumayan sekarat, tertakedown juga dari Opi. Masih ada 3 player yang bakalan coba menembak dengan cara membabi buta dan pada akhirnya Tito harus tersisa sendirian melawan 3 orang yang masih ada dari Opi. Mulai ditembak dengan 1 MP40 tapi sepertinya dari seorang Street masih ada 1 MP40 yang cukup bagus ditahan. Tapi sepertinya ini akan menjadi akhir untuk EVOS. Udah kesulitan, masih bisa gocek-gocek, begocek seperti belut, dapat tuh 1 knockdown. Mulai coba diputar, dicari satu persatu playernya. Lemparkan 1 flash freeze untuk menilai pergerakan dari Opi. 1 akan dilepaskan, dapat knockdown. One man show dan seorang Street masih bisa gocek, tapi sayangnya EVOS Immortal harus ditusunkan di posisi ke-12 oleh Opi Griffin.
Poppy Griffin cukup on point karena mereka berhasil meratakan EVOS Immortal. Tadi gue lihat streetnya emang agak sedikit jauh ya kan untuk membackup teman-temannya di area kejauhan. Agak sedikit sulit karena 3 versus 4 terjadi walaupun memang EVOS udah berhasil men-take down beberapa player daripada EOP. Tapi mereka masih bisa di-revive. Akhirnya mereka untuk kembali dengan mereka memberi perlawanan juga. Mereka berhasil menculik teman-teman dari EVOS sampai pada akhirnya EVOS benar-benar kekurangan cara mereka mendefense dan Street tersisa sendirian di area kejauhan emang agak sedikit sulit walaupun tadi sempat dapat flash juga kan men-take down 2 player tapi balik lagi masih bisa di-revive lagi dan lagi sampai pada akhirnya OP utuh dengan 4 playernya Mas Arman. Padahal buset tadi EVOS itu ngerasanya udah bagus banget loh. Jujun sama Benar, Mars benar. udah buka glue wall ya kan, di situ udah dilemparin grenade, 2 player dari OP udah ter-take down juga, tapi dari OP masih punya backup yang cukup cepat sehingga player dari OP ini masih bisa ke-revive semua. Tepat. Tapi ngomongin soal peperangan masih berlanjut juga di arah depan. Gue lihat dari First Rider udah coba mantekin beberapa player Ses. dari CS:GO Boba ya. Yes. Cuman karena posisi dari First Rider bisa dibilang lebih menguntungkan ketimbang CS:GO Boba, mereka kayak lebih masuk ke arah zona, tinggal nungguin CS:GO Boba-nya buat masuk ke arah dalam. Tapi kalau Nah, kita lihat di itu sisi dia. lain juga mantap kali sedang Oke. melakukan fight dengan tim Rans. Ini perangnya udah terjadi di mana-mana, tapi jujur Udah aja terjadi sampai di mana-mana. middle zone kayak gini bisa dibilang pertarungannya masih Out ya? lumayan pasif dan lumayan alot. Itu dia karena cuma ada 1 tim aja yang tereliminasi tapi lo bener tadi Mas Arman yang lo bilang kalau First Rider ini tinggal menunggu keberadaan dari CS:GO Boba. Bahkan gue lihat di sini First Rider gak cuma terfokus ke satu arah aja. Ini bagus banget karena scopernya aja udah mulai membagi visionnya, tapi di sisi lain CS:GO Boba berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi mungkin dari Zumarawa yang udah mulai diculik oleh seorang Klunza dan oke, mereka udah dapat 2 poin kill. Mungkin dari teman-teman Zumarawa tersisa sendirian atau 2 gue nggak tahu karena terlihat di mapnya itu cuman sendirian aja Mas Arman. Cuman sendirian aja yang kelihatan ya kan, Betul. beda sama yang ada di rumah El Bima Sakti. Ini udah Ini sih. lumayan crowded banget penumpukannya. WLA sudah Yes. terkena 1 send shockwave dari seorang Jar, tapi dia masih standby juga dengan 1 MG7 yang bakalan coba ditembakkan ke arah depan. Masih coba memantau pergerakan step dari arah kiri dan juga kanan, tapi ingat di belakang mereka ada CS:GO Boba. Nggak boleh Bisa seneng jadi dulu. bencana untuk tim Yap. WLA karena di sini dari seorang Colt sudah bersiap juga dengan 1 AWP yang bakalan coba dikekar. Maksud gue Oke. AC bahkan Jar sudah bersiap maju ke arah depan. Duel coba di pop up dan menyerang ke arah Ses, di mana dari seorang Uki sudah mulai terslow down. Colt dari arah belakang bakal coba membackup, tapi seperti ini bakalan sedikit agak sulit. Bahkan dari seorang Oke. Just Nine-nya harus ditumbangkan untuk sementara waktu. Ses bisa 3 orang, masih ada 1 Black, tapi seperti Black kenapa nge-prone? Blacknya langsung muncul Aduh. juga. Masih ada 1 orang dan WLA, ternyata why? Black masih juga bertahan. Maksudnya tadi yang nge-prone ternyata ada seorang Klunza ataupun Oke. seorang Topback, masih bisa ditahan, masih bisa di-revive, dan untungnya dari Ses masih punya 1 blue, Wow. tapi sayangnya 1 penyergapan yang dilakukan oleh seorang Colt memuahkan hasil dan memulangkan CS:GO Boba di posisi ke-8. Tenang aja WLA, masih ada tim aja. lain, ada 1 Skyline Ada yang MK. berusaha connect ke arah mereka. Oke. Tapi kita geser dulu ke arah faktor di mana seorang Danis bersiap dengan M79 M79 yang membuat Wow. tim dari West Bandit Bandit. harus dipulangkan juga di posisi ke-7. Masih Iya. ada 6 tim lagi Masih dan ada ini 6 udah tim. mau masuk zona-zona akhir. Nah itu dia, tapi tadi bener-bener krusial banget ya permainan yang dilakukan atau fight yang terjadi di rumah L, di mana tadi menurutku posisinya udah imbang loh ya dengan 1 versus 1 terjadi, di mana Colt ini backup-nya lumayan kurang menurut gua sebelumnya, karena gue berpikir ada apa Colt, mereka nggak melakukan sebuah team fight untuk naik ke arah atas, mungkin backup di area kejauhan, di arah bawah emang visionnya agak sedikit sulit dong untuk nembak ke arah atas karena ada obstacle bebatuan yang sedikit sulit untuk dijangkau, tapi ternyata Colt dengan percaya diri maju ras ke arah depan karena komunikasinya menurut gue juga bagus dengan teman-temannya, mungkin menginfokan tersisa 1, mereka lagi revive mungkin dengan sangat amat semangat dan juga percaya diri. Colt mampu menataki CS:GO Boba yang harus tumbang di posisi yang lumayan bad performance. Betul, apalagi tadi posisi dari WLA sebenarnya nggak terlalu terganggu banget dengan keadaan MK ya, Betul. karena MK juga tersisa 1 player, jadi mereka masih bisa merapatkan barisan dan menabrakin tim Ses sehingga Sesnya langsung pulang gitu aja. Dan sekarang kita bakal lihat juga tersisa 4 tim yang berbeda di zona-zona yang sepertinya sangat tidak menguntungkan Nggak untuk siapapun untung. yang ada di sekitar sini. Betul. Bahkan di sini Rams dari seorang Oke. ECPG sudah bersiap dengan 1 AUG. Untungnya masih ada 1 timingnya. pop up duel di waktu yang cukup tepat sehingga dirinya terlindung dari damage eksplosif. Masih ada Uai. Wai, masih di pop up Hati-hati, juga Uai. 1 krononya, di pop up lagi Gluol dan Gocek. masih digocek dari arah kiri. Menunggu momen yang cukup tepat, tapi sepertinya di sini Wai bener-bener ngabisin resource yang lumayan banyak, masih bisa di-charge tapi sepertinya
Luar biasa. Dari WL yang tersisa sendiri harus rata oleh tim First Rider. Kita lihat zona lebih berpihak kepada arah First Rider. First Rider Uwai melakukan Ini. beberapa tembakan ke arah dua tim yang ada di bawah, yaitu Rans dan juga Eko Ronin. EasyBC sudah bersiap dengan satu charge booster, bakal coba dikokang, coba di-charge, tapi sepertinya dari Eko juga menahan satu charge booster yang bakal ditembak, tapi sayangnya EasyBC ter-take down. Bahkan di sini dari seorang Danis menyisakan sendirian. Ini bakal jadi satu hal yang cukup berbahaya. Ketambahan Danis sepertinya sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Rama terkena tembakan, masih ada satu krono yang diaktifkan sehingga dia terlindungi. Aduh, Dan Rama. lumayan sakit juga. Mau nggak mau harus berlindung di balik pohon. Sementara dari arah berbeda, Danis berhasil mendapatkan tim Eko Ronin, dan pada akhirnya Eko Ronin juga harus coba di posisi ketiga. Sisa dua tim aja. Terus dua bakal tim. coba ditembak oleh seorang Uwai, bersiap dengan Dimasak satu grenade coba granatnya. dilemparkan, terkena down oleh zona. Sisa satu player lagi. Apakah masih bisa melakukan satu perlawanan dari seorang Iki yang Aduh, tersisa Iki. sendirian? Ayo, Masih coba kelas di-charge, Iki. tapi sepertinya ini bakalan sulit karena Iki nggak punya glue wall. Nggak punya Iki nggak bisa resource. kemana-mana, dan pada akhirnya Oh my Booyah for First Rider Storm. Luar biasa sekali First Rider yang memang diuntungkan di posisi yang luar biasa di area high ground lebih tepatnya ya. Congratulations untuk tim yang buyah di round pertama kita kali ini, tepatnya di map Bermuda. Tapi gue sedikit notice juga tadi fight yang terjadi antara Rans versus Eko, di mana mereka terlalu sibuk war sampai pada akhirnya mereka lupa kalau ini udah late game. Udah tersisa beberapa tim lagi. Zona juga udah mulai menyusut. Mungkin ya, gue lihat kan tadi terakhir yang tersisa itu Rans. Mungkin resource mereka itu habis sedari mereka melakukan fight dengan Eko. Karena Iya, gue iya. lihat global aja nggak punya. Atau tadi sempat lihat Danis kalau nggak salah itu globalnya cuma satu doang. Betul, apalagi tadi Iki ya, Iki udah bener-bener apes banget sih. Dia pas lagi bertumbuh sama tim Eko, di situ posisi Eko kan kayak udah memilih untuk tereliminasi, tapi pada akhirnya salah satu player yaitu Danis tadi sempat menculik satu player lagi dari Rans. Iki yang udah nggak punya glue, makanya dia tadi sempat menggunakan